Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah kayaknya bajunya baru nih. Iya. Setelannya oke sama itu baju korpri yang baru kita ya. Sesuai dengan surat Mendagri Pak. Nah iya iya lancar. Sehat, keluarga sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah saya bisa juga insya Allah lancar, tapi cuma ada beberapa kendala aja Pak yang bingung Pak. Saya mau tanyain konsultasi ke Bapak gitu, bagaimana setelah. Oh gimana nih? Kaitan pekerjaan yang pemeriksaan atau yang pengawasan nih? Pemeriksaan Pak. Oh iya siap. Ya. Jadi kan terutama di pemeriksaan pajak hiburan yang beberapa waktu ini kan kita sedang viral ya, terutama pajak hiburan yang imbas dari pajak hiburan seperti bar and resto. Itu juga iya. maksudnya perlakuannya kita seperti apa, dan ada beberapa juga yang memang kami temukan di lapangan ini seharusnya dikenakan pajak hiburan tapi hanya terdaftarnya sebagai wajib pajak restoran Pak. Saya mau arahan Pak untuk yang pertama itu aja dulu Pak. Baik. Selanjutnya ada lagi. Ini barangkali juga berkaitan dengan yang lagi viral sekarang ya? Ya. Yang Hollywood gitu Ya. ya? Iya benar. Nah ini kita masuk dulu ke sesi saya nih Pak Ferry nih yang mentoring ya. Saya mencoba untuk melakukan mentoring ini berkaitan tupoksi kita ya. Dan saya harap ini antar kita berdua aja, dan saya yakini ini nanti sesi ini hanya kita yang tahu nih. Siap. Nah dari sesi mentoring ini saya tadi sekilas menyimak ya, mungkin bisa dikoreksi bahwa ada persoalan dalam rangka perhitungan pajak restoran, baik restonya maupun hiburannya kan ya. Karena memang mereka ini kadang melakukan aktivitas hiburan dan resto juga, tetapi mendaftarnya hanya satu begitu ya? Seperti itu ya Pak ya? Betul. Baik, persentasenya beda tuh, 10% hiburan, 10% restoran, 40% pajak hiburan ya. Betul. Memang kalau kita melihat di aturan main kita sendiri kaitan pajak restoran maupun pajak hiburan, semuanya kan sudah ada di Perda nomor 2 tahun 2021 ya, tentang pajak daerah. Nah ini memang menjadi suatu persoalan nih di mana di wajib pajak kita, kadang-kadang dia bersembunyi ya dari ketentuan itu. Nah selama ini kalau boleh saya tahu dulu nih, selama ini di teman-teman itu di lapangan melakukan tindakan apa kira-kira kalau misalnya ketemu wajib pajak yang hanya mendaftarkan restorannya saja, padahal kita tahu di situ ada hiburan juga. Kalau saat ini yang sudah dilakukan ketika kita ada OWP, misalkan tempat karaoke, di mana dia hanya baru terdaftar pajak restorannya, kemudian ada selisih dari ada laporan ataupun ada nota dinas dari pengawasan, dari langsung dikenal pengawasan bahwa ini kok ada margin ya gitu kan. Kita melakukan pengecekan dia sebagai wajib pajak apa. Ternyata di tempat karaoke itu dia hanya mendaftarkan pajak restorannya. Nah, kita cek nih laporan keuangannya, kemudian dari struk bilnya. Terkadang memang kalau untuk di struk bil kadang mereka tidak lengkap dengan alasan cuma tidak mengcopy, dalam arti dia struknya langsung ke konsumen. Begitupun struk yang sudah hilang. Karena kita periksa periodenya 1 tahun, 2 tahun, maksimal kita 2 tahun. Cuman ketika di lapangan ada margin restorannya, betul dia ada selisih. Itu bisa kita buatkan berita acara dan SKPDKB-nya. Cuma tapi kan untuk tempat ini adalah karaoke-nya nih, ada karaoke-nya, berarti harusnya dikenakan juga pajak hiburannya. Cuman dengan alasan mereka roomnya terkadang free, gratis. Nah seperti itu yang kita bingung untuk memeriksanya. Mohon arahan Pak Kabid, kira-kira bagi usaha tempat hiburan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak hiburannya, dan perlakuan ketika mereka sudah terdaftar wajib pajak hiburannya tapi hanya melaporkan pajak hiburannya itu sangat kecil sekali Pak, sangat kecil sekali. Sedangkan dengan keterbatasan alat kita juga untuk mengawasinya akhirnya yang melakukan rekon paling pas adalah kita rekening gironya kita baca, kita minta, kita pinjam,
kemudian plus kita juga memakai konsultan, kan ada pemeriksaan di konsultan untuk menarik data secara apa namanya ya secara langsung nih di alatnya, di mesin POS-nya. Cuma yang jadi kendala adalah jika kita udah tarik data, struknya jadi gabung, roomnya, restonya, paling kita split. Namun arahan nih Pak terkait yang belum jadi wajib pajak dan ketika kita meriksa sudah ada wajib pajak hiburannya. Gitu Pak. Makasih nih Om Per. Jadi kalau menyimak penjelasan Pak Ferry tadi, sebenarnya secara kasat mata juga kita di lapangan itu juga suatu effort yang cukup bagus teman-teman di lapangan tadi ya, sudah melihat bahwa ada yang sudah melakukan pajak restonya dan pajak hiburannya tapi melaporkan lebih kecil. Secara kasat mata itu sebenarnya kita dibutuhkan ketegasan kita nih sebagai petugas pajak. Nah, saya berharap nih teman-teman di lapangan itu harus tegas, dalam arti tegas sesuai juga dengan aturan main kita, bahwa apabila dia secara kasat mata melakukan aktivitas hiburan, maka kita harus mengarahkan mereka juga mendaftar sebagai wajib pajak hiburan. Nah, apabila mereka sudah melaporkan wajib pajak hiburan, tetapi masih juga belum sesuai dengan yang kita harapkan tingkat kepatuhannya, berarti kita lakukan pemeriksaan di sini. Jadi kita harus ada bahasa ketegasan itu menjadi tolak ukur kita dalam melakukan pemeriksaan pajak untuk yang wajib pajak hiburan ini. Nah, kalau melihat tadi cerita menyimak tadi, saya kira ini langkah-langkahnya sudah bagus nih teman-teman nih, dimana sudah melakukan pemilahan mana yang wajib pajak yang sudah restonya maupun yang hiburannya. Cuma memang adanya keraguan ya dan ketegasan itu belum kita lakukan. Nah, mulai sekarang saya rasa kita harus tegas nih. Nah, kalau boleh lagi saya tahu nih sebenarnya harapan dari Pak Ferry sendiri seperti apa kalau dari skala 1 dari 10 sekarang nih existing kondisi wajib pajak hiburan yang tidak patuh, di mana dia ada praktek misalnya bar and resto, itu kondisi existingnya kalau skala 1 sampai 10 tuh berapa sekarang nih kalau boleh saya tahu? Ya, kalau untuk skala semenjak untuk khususnya pajak hiburan gitu ya, untuk tingkat kepatuhan sih bisa dibilang belum terlalu memuaskan Pak. Namun dengan adanya pemeriksaan yang masif, apalagi ada arahan dari Pak Kabit bahwa kita harus tegas, saya rasa pelan-pelan saya yakin Pak sekarang ada di angka mungkin bisa 6,5 kali Pak ya. Oh, tadi untuk tingkat kepatuhannya harapannya mencapai 6,5 nih? Enggak. Ya, saat ini 6,5. Harapannya kalau misalnya tindakan seperti yang Pak Kabit arahkan dan mendapatkan dukungan dari Pak Kabit dan sesuai dengan arahan dari Pak Kabit, saya rasa kalau kita terus pemeriksaan ini khususnya pajak hiburan, harapan saya bisa diangkat 7 atau 8. Ya, saya kira memang harus kita optimis ya, optimis. Karena memang sesuai dengan aturan main dan undang-undang juga, untuk wajib pajak yang sudah melakukan aktivitas resto dan dibarengi dengan aktivitas hiburannya, memang harus kita ada keberanian kita itu. Kadang untuk mensosialisasikan ke mereka itu sungkannya, kok kami tidak tahu. Kemudian setelah tahu mereka bilang, kok ruangan kami free kan. Nah, tapi itu harus kita kasih tahu bahwa aktivitas itu sudah mereka lakukan walaupun free. Dalam arti mereka sudah melaksanakan hiburannya. Hiburan ini kan ada diskotiknya atau nyewa roomnya. Mungkin mereka bisa kita arahkan untuk mulai melakukan sewa room yang tadinya gratis. Ya. Toh nanti juga namanya dunia seperti itu ya, pelanggannya pasti ada. Ya. Itu yang saya arahkan nanti dari teman-teman berkaitan dengan kondisi di lapangan. Ya. Nah, kalau boleh saya tahu, setelah Om Ferry diskusi sama saya mentor ini, bagaimana perasaan Om Ferry ini? Ya, saya mendapatkan saran dari Pak Kabit, kemudian juga dukungan dan tadi arahannya saya, berarti tim saya di tim pemeriksanya harus perlu ketegasan. Ya, begitupun akan kami lakukan Pak. Kemudian jadi kita semakin pede Pak. Ya. Kalau sadar sendiri kita semakin pede dan semakin tahu harus bagaimana nih. Berarti tadi kan sesuai arahan Pak Kabit, ketika yang menjadi WP berarti bisa langsung kita arahkan untuk dia menjadi wajib pajak. Jadi kami daftarkan pajak hiburan ini dan cuma restorannya kan, gitu. Kemudian bagaimana yang tadi yang sudah menjadi WP,
yaudah kami sesuai dengan arahan kami siap langsung periksa dengan tegas hiburannya. Ya. Kalau misalkan omsetnya kecil kita langsung aja pemeriksaan secara intens, Ya. kemudian kita tegaskan dengan acara dan SKPD kami untuk mereka kekurangan bayarnya berapa. Saya kira seperti itu Ya. Pak Ferry ya, karena bagaimanapun kita harus optimis ya dan melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan perpajakannya ya. Ya. Nah kemudian juga saya berharap ke depan ini saya ingin melihat perkembangannya nih. Kira-kira berapa hari atau berapa minggu lagi boleh saya tanya lagi ke Om Ferry, apakah sudah dilaksanakan arahan saya itu kira-kira? Ya. Baik. Seperti biasa Pak, yang sudah Bapak arahkan dulu. Ya. Kita kan akan melaporkannya itu karena ada aplikasi Siwasjada itu Pak ya. Ya, ya. Kita setiap hasil notulen hasil pemeriksaan, terus kemudian berita acara hasil pemeriksaan, begitupun surat-surat yang keluar untuk pemeriksaan itu semua ada di Siwasjada Pak, kita upload di Siwasjada. Jadi baik secara langsung saya melaporkan ataupun tidak langsung Bapak bisa memantau tuh progresnya ada di Siwasjada sudah sampai sejauh mana. Karena aplikasi itu juga jadinya membantu kami Pak. Siap. Membantu kami di pemeriksaan terutama di tim saya semakin memudahkan saja dan akhirnya kita pun siap kapanpun ketika diminta laporan sudah berapa yang diperiksa, sudah berapa yang selesai atau sudah berapa yang sedang dilakukan pemeriksaan dan mana aja yang nihil pemeriksaannya, mana aja ada yang kurang bayar atau kelebihan bayar. Saya berharap sih kalau bisa 1 minggu lagi kita ketemu lagi nih. Siap. Mudah-mudahan apa yang menjadi arahan saya tadi sudah dilaksanakan. Ya, Pak. Terutama yang pajak hiburan Pak ya. Iya, pajak hiburan sedang ramai nih sama trending topik Pak. Iya, jadi topik ya. Supaya mereka taat, izinnya juga taat, pajaknya juga taat kan gitu ya. Dan tempat hiburan dan usaha-usaha hiburan sedang bergairah nih Pak di Kabupaten Iya, Tangerang. betul. Dan jangan sampai lost potensi kali Pak ya. Iya, betul. Itu jangan sampai kita harus berhenti. Siap, makasih Pak Ya. arahannya. Sama-sama, Om Ferry. Kami laksanakan dan 1 minggu kemudian saya akan melaporkan kembali ke Pak Kabid Fahmi. Terima kasih nih, kita akhirin ya sesi mentoringnya. Ada lagi yang mau dibahas? Cukup ya? Cukup Pak. Sekian. Baik, terima kasih Om Ferry, selamat bekerja ya. Selamat, Pak. Sukses selalu. Siap. Makasih.